Halo, ketemu lagi di channel saya di channel Tazi Tommy. Ya, kali ini ya kita ngurusin Tigernya lagi, guys. Problemnya adalah ini ada rem depan ya yang jadi setelah direm dia ada gap terlalu jauh. Ini disebabkan oleh ini ya oli rem yang sudah waktunya ganti, waktunya dikuras ya. Karena ini cukup berbahaya kalau udah direm gini nggak ini ya, udah nabrak ya. Karena model saya seperti ini. Jadi dia nggak akan ngerem maksimum ya, risiko sekali. Jadi lumayan banget nih, ada berapa senti nih ya. Nah, gap ini sangat-sangat berguna kalau kita bisa gunakan. Tapi kalau nggak gunakan ya jadinya kayak di bawah dikit. Nah, jadi gapnya terlalu jauh disebabkan oleh olinya kotor. Kita cek dulu di olinya ya, oli di atas ini. Apakah benar kotor, apakah tidak? Oke, kita siapkan dulu alatnya. Pertama pakai obeng ya. Kita buka aja di sini. Ini kalau bagian kencangin ini ya, atau baut yang ada di tempat oli rem, oli hidrolis ini, jangan terlalu kencang karena kalau terlalu kencang resikonya gampang dol ini ya, bautnya ya. Jadi secukupnya aja. Terus hati-hati dengan oli rem karena oli rem ini sangat-sangat apa ya beracun ya, cuma lebih persisnya itu merusak terutama cat dalam atau di motor kita ya, sangat merusak sekali. Jadi hati-hati kalau sudah terlanjur ketetesan oli hidrolis, segera saja dicuci pakai air sabun boleh ya, atau air biasa dulu tapi habis itu disabuni. Jadi gini ya, tuh saya lihat ya, keruh. Ini saya jangan pakai tangan ini aja, tuh keruh banget, kita sampai nggak bisa lihat ininya ya, bentuk atau warna dari obengnya. Nah, ini cara kerjanya, kalau kita tekan itu dia harusnya naik. Nah, ini kayak udah nggak ada respon ya, jadi sangat-sangat kotor. Oke, berarti benar kotor. Terus sekarang kita persiapkan ini terutama tempat untuk olinya biar nggak melebar kemana-mana. Terus, nah di sini bisa lihat ya. Nah di sini nanti kita masukin sini, dan kalau bisa ini di bawah gini ya. Ini ada gantung nggak apa-apa. Terus ini kita kendorin biar dia ngeflash dari atas ke bawah ya, karena ini kotoran pasti ke bawah ya. Kita flash dulu. Saya ambil dulu kunci pas, kunci 8. Dan di sini sebenarnya lebih enak kalau 2 orang ya, yang satu ngisi. Oh, ini masih penuh ya. Oke, bagus. Ini sisa-sisa kalau nggak salah. Nah, yang ini dulu. Nah, saya nggak sponsor dari ini ya. Saya cuma ngajarin dulu. Kalau ada yang mau sponsorin boleh banget. Ini semoga nggak keras ya. Aduh, keras guys. Ya ini ya risiko kalau terlalu keras. Saya coba pakai yang ini aja untuk merendangkan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, tidak terlalu keras ya. Ya ini kalau resiko udah macet itu udah susah banget. Kita harus cari penggantinya ini. Penggantinya dari ini nih cukup mahal juga. Apa? Kok cukup mahal? Cukup susah dicari. Karena belum tentu sama untuk tipe ininya, bautnya ya. Meskipun banyak jenisnya tapi beda-beda.
Nah, ini seharusnya dia mengalir. Ini kenapa kok belum mengalir? Karena belum ada tekanan. Oke. Nah, kita coba tekan dari tuasnya. Nah, itu ya, bisa dilihat ya. Ini saya tekan, dia mulai mengalir. Tuh, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Saya tekan, dia mengalir. Tekan, mengalir. Nah, lihat aja tuh. Jadi sangat sedikit banget ya dia alirannya. Nah, ini kalau bisa lebih rapat ya, sehingga tidak terjadi hukum apa sih, Archimedes apa ya saya kalau teorinya. Jadi dia memenuhi ini biar nggak masuk angin bahasanya. Ini saya ganjel deh biar nggak gantung gitu ya. Nah, di sini biar seperti ini maksudnya. Oke. Nah, jadi dia ada buffernya biar anginnya nggak masuk lagi. Ya, bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, cukup segini aja cukup, nggak perlu tinggi-tinggi banget. Nah, terus kita lihat di atas sudah. Kalau di atas ini terlanjur habis, nanti akan kemasukan angin. Musiknya tambah kenceng ya guys ya, tetangga. Bukan saya guys, itu yang nyetel guys. Nah, ini kalau sudah terlanjur masuk seperti ini, nah ini disebabkan penyumbatan atau kotoran yang sudah sangat ini ya, mengganggu dari aliran selang. Oke, kita agak habisin dulu. Ini kita juga bisa bantu dengan cara kita copot ini ya. Nanti kita lihat dulu. Yang penting kita manual dulu sehingga tuasnya ini terbantu. Nah, itu ya sudah mulai kelihatan dasar dari ini, dari penampungan ini ya. Kita isi penampungan oli hidrolisnya, kemudian kita isi aja ini, kita lihat 3. Jangan sampai salah ya guys ya. Nah, kita refill aja. Kalau mau sampai kosong juga boleh, tapi nanti agak susah nanti mancingnya ya, karena dia akan udara masuk, jadi kesulitan dia untuk ini, untuk dipompa lagi. Oke, kita jadi stepnya dipompa-pompa gini terus ya, sampai nanti bersih, sampai di bawah sana warnanya sama kayak ini, merah. Isi lagi. Jadi di sini juga kita harus ngecek, nggak cuman ini ya, kita harus ngecek juga di sini ada seal dari rem yang ini nih. Nah, ini nih ternyata juga sudah rusak ya guys ya, semoga teman-teman bisa lihat. Jadi ini juga bisa mengganggu kinerja dari rem ya, kita harus lihat tangannya. Nah, ini ada remuk dan akan mengganggu kinerja dari rem ini. Ini ada penguncinya juga ya, jadi nanti kita coba dulu pasang tuas. Sempat macet, jadi saya coba periksa apakah di tuasnya juga ada bermasalah. Ternyata betul ada masalah, jadi saya harus bongkar dulu. Warnanya sudah merah, jadi paling sebentar lagi setelah kita isi dengan yang Preston satunya. Ingat ya, olinya jangan dicampur, mending satu merek dan satu jenis. Kalau beda jenis, nah risiko ini ya nanti bermasalah nanti. Dan ini masih cuman segini ya, berarti ini sudah kotor pistonnya, berarti sudah nyangkut-nyangkut. Kita harus bongkar ini dulu. Nah, berarti ini kita copot tuasnya dan kita coba keluarkan, kita bersihkan dulu silindernya karena silnya udah remuk ya. Jadi kita fungsikan dulu, nanti kalau sudah ada waktu lagi, waktu kita beli pistonnya itu kita ganti sekaligus satu set ya, berarti ini udah nggak balik. Oke, sekarang kita copot ini ya, kita copot. Ini pakai kunci berapa tadi ya? Oh, masih bisa pakai jari. Oke,
kita coba lihat pistonnya dan kita coba bersihkan dulu agar dia nge-flashing. Hati-hati dengan ini ya, cat nanti, karena dia pasti akan netes. Kalau bisa tidak menetes ke tempat yang ada catnya atau permukaannya ada catnya atau plastik. Ini adalah penjepitnya dan ini kayaknya sudah berkarat juga, jadi seret. Nah, gini nih bentuknya nih. Ya, semoga teman-teman bisa lihat. Tuh, udah berkarat. Ya, ini yang bikin seret nanti remnya sehingga mengurangi performa. Gini nih karat nih ya. Tuh. Coba bagus. Astaga. Nah, itu dia ya. Ini kotor guys. Tuh, lihat tuh, kotor ya. Dan ini udah remukan karet. Jadi ini gesek-gesek terus. Akhirnya mungkin teman-teman bisa lihat ya, agak robek dia. Itu yang menimbulkan kerusakan. Oke. Jadi kita bisa paksa pakai ini lagi atau kita ganti. Kalau kita ganti sekitaran 20 ribuan apa 25 ribuan gitu. Saya agak lupa. Tapi karena saya belum ke toko, saya nanti harus beli dulu. Ini saya pakai, maksimalkan dulu. Mungkin nanti, ini kan tadinya begini nih. Dia gesek-gesek terus. Nah, ini saya balik sekarang biar dia pakai yang sisi sini. Semoga performanya nggak menurun ya guys ya, karena ini bisa jadi nanti menimbulkan kebocoran jadi ngempos lagi kayak tadi. Nah, tapi udah tahu ya teman-teman caranya bongkar ini. Jadi kalau nanti kalian punya rem yang tiba-tiba tadinya lumayan enak, tiba-tiba agak jauh dalam, itu disebabkan ini juga. Oli kotor menyebabkan partikel nih ya, ada kayak partikel yang membuat gesekan berlebih di sealnya. Kemudian sealnya nanti akan membuat pengikisan di dinding dengan partikel-partikel itu sehingga bikin kayak gini, robek pada akhirnya ya. Karena semakin tipis, semakin ringkih, akhirnya robek. Gitu ya. Jadi ini saya bersihkan dulu pakai bensin bisa. Kalau untuk oli ini pakai ini aja. Air dan sabun karena di sini ya. Oke, jadi kalau udah dicuci langsung dikeringin ya guys ya. Jadi kalau nggak langsung dikeringin, nah berbahaya, nanti ada sabunnya masih ketinggalan, airnya juga masih ada, kandungan airnya nanti akan masuk ke dalam hidrolis, akan membuat macet lagi sama. Ya, jadi ini saya bersihin aja pakai tisu karena gombalnya nggak ada. Oke. Pastikan nggak ada partikel-partikel asing yang masuk ya guys ya. Ini karena gesekan yang berlebih ini di sini nih. Apapun partikel yang asing itu nanti akan membuat macet dari pistonnya. Ini sih sementara aja ya guys ya, kalau nggak diganti ya risiko nanti akan macet lagi, parahnya ngunci karena dia tidak bergerak sebagaimana mestinya. Sayangnya nggak ada amplas, kayaknya ada deh, cuman kalau di amplas nanti tambah parah karatnya ya guys ya. Ini agak lucu juga ya, kenapa kok bisa berkarat. Seharusnya kan anti karat ya, udah tahu kalau di bagian ini pasti akan berkarat, tapi bahannya masih bisa berkarat. Ya bisa disebabkan juga oleh cairan dari hidrolisnya, ini memang keras, jadinya begitu. Ini mulai agak nunduk. Nah nih, jadi enak nih di sini ya. Saya kebiasaan tuh ngerem dari ujung sini karena tabrak holder. Sebenarnya enak agak mepet gini ya biar nggak terlalu jauh waktu mau ngerem. Cuman sekali lagi selera tergantung dan motornya apa.
Cari aja deh. Buju, minta tolong kunci itu Buju. Ya, sip Buju. Oke. Nah ini udah enak nih, tapi los ya karena nggak ada oli. Jangan sering-sering ditekan karena nanti akan mengeluarkan oli sisanya di bawah sana. Agak kenceng aja deh. Oke, cukup. Kita kasih oli rem. Pastikan jari kalian nggak kotor seperti saya, nggak masuk ke dalam ini ya, ke dalam olinya. Kalau enggak ya nanti seret lagi kayak tadi. Oke, kita mulai tuang dan lihat di situ. Karena di bawah sudah kendor, kita langsung tuang aja. Nah ini ada gelembung-gelembung ya, itu menandakan ada udara karena udah masuk angin bahasanya. Ini mungkin kita kendorin lagi ya biar langsung mengalir. Udah kendor banget. Bisa kendorin aja karena udah terlanjur masuk angin ya guys ya. Kalau udah terlanjur masuk angin ya gini agak sulit. Nah jadi kita ada triknya. Coba saya ingat-ingat dulu ya triknya itu. Kan yang dibuka, terus kunci. Habisnya ke atas. Saya isi dulu yang nggak penuh ya, biar nggak masuk angin lagi. Tekan, buka, kunci, tekan, buka, kunci. Tekan, buka, kunci. Ini masih banyak udara ya guys. Nah ini jadi udah mulai mengeras, ini udah tanda bagus. Jadi tekan tuasnya, masuk tekan tuasnya, sini buka. Nah terus kunci lagi, terus kita buka lagi di atas. Nah ini mulai keras ya, udah sesuai dengan keinginan kita. Satu guys. Oke. Nah ini jadi pompa, tekan, buka, cus, kunci biar gelembungnya habis ya. Pompa lagi, tekan, buka, cus. Tuh masih ada gelembung ya, kunci langsung biar enggak ampas. Pompa lagi sampai kuat. Tekan, buka, kunci. Nah ini udah mulai lumayan bagus, udaranya mulai minim. Jadi saya kasih bantu ini ya biar tambah kita bisa asesmen apakah masih ada gelembungnya apa enggak. Jadi istilahnya udah agak ke atas. Ini udah bagus nih di sini posisinya nih, karena ini posisi rem saya emang di sekitaran sini. Nah di sini udah keras banget, jadi saya nggak mungkin ngerem segini, dan ini masih ada sisa. Ini sudah oke. Oke, pompa, tahan. Di sini dibuka, cus, langsung dikunci lagi. Nah, kita bisa lihat ya, gelembungnya mulai sedikit. Dan di atas jangan sampai masukkan angin lagi. Kalau masukkan angin lagi ya percuma karena kinerja kita ya, kerja kita. Oke, pompa. Sebenarnya sini udah oke ya guys ya. Memastikan aja biar nggak ada udara. Pompa, tekan, buka. Nah ini sudah nggak ada ya. Tuh sudah tidak ada gelembung ya tadi di terakhir kita buka. Nah jadi ini udah perfect. Tekan, dan ini udah keras banget.
sudah. Oke, sip. Kita berhasil. Kita kencangkan saja. Set. Secukupnya aja, jangan kencang-kencang banget. Kalau kencang-kencang banget nanti waktu servisnya lagi wassalam ya. Susah untuk servisnya. Oke. Bagian atas kita tutup lagi pakai ini. Pastikan nggak ada partikel, karena tadi kalau nggak salah jatuh ya. Ini saya harus pakai tisu aja. Wih, elit guys, bersihnya pakai tisu guys, nggak pakai gombal. Hahaha. Ya karena ada ternyata tisu di sini ya guys, karena gombalnya saya minim. Yang terdekat tisu, daripada lama saya nyari gombal kan. Yang terdekat aja ya pakai tisu. Oke, pastikan tidak ada partikel-partikel kotoran, terutama yang masuk ke dalam tabung ini. Kalau mau digurah sekalian bagus ya guys ya, untuk tabung penyimpanan silinder ini, oli hidrolis ini. Sangat bagus sekali. Nah, setelah ini saya wajibkan untuk kalian kalau habis bongkar-bongkar ya, olinya nyuprat-nyuprat kena bodi, pastikan kalian mencuci motor kalian dengan sabun, air dan sabun maksudnya, biar nggak ngelupas. Nanti kalau bopeng-bopeng kena oli, ya itu disebabkan kena oli hidrolis ini ya, karena cukup reaktif sekali untuk dengan cat ataupun bahan plastik. Ini kayaknya bolak-balik sama deh. Mungkin ya. Oke, kita taruh sini dulu, obeng. Kita kencangkan saja. Oke, sebelah-sebelah dulu. Kencangnya perlahan karena cuma 2 titik ya guys ya. 1 di sini, 1 di sini. Ini ada gelembung-gelembung ini karena tekanan di dalam silinder ini bertambah ya guys ya, karena ada tadi karetnya masuk. Oke, secukupnya saja, jangan terlalu kencang. Set. Set. Maksudnya jangan terlalu kencang, itu bukan kendor ya. Terus ini harus dikencangkan, jangan lupa, kalau enggak nanti wassalam di jalan. Jadi banyak nyebar undangan kan gak enak ya. Undangan yang kita tidak rencanakan. Oke, terus kita kunci aja. Ini udah oke, sesuai dengan keinginan kita. Terutama saya ya, karena style saya di ini remnya. Kalau yang tuasnya bisa disetting tuh enak gitu. Jadi kita bisa adjustment, nggak harus di ujung sini, bisa di ujung sini karena misalnya mau tipe racing mungkin gitu kan. Atau setidaknya ada patahan di sini yang bisa di adjusting biar nggak terlalu jauh dia nekennya. Itu maksudnya. Ini kunci 10 jadi segini. Oke. Cek. Oke. Oke, terus yang sini kunci 8. Kita cek pengencangan. Oke, sudah. Finish. Terima kasih sudah menonton. Ini caranya bleeding yang benar, bleeding dari rem depan motor hidrolis atau sistem pengereman hidrolis ya. Caranya semuanya begitu, sama semuanya. Yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dari oli ya. Dan juga jangan sampai olinya ini melebar-melebar kemana-mana ya. Kalau melebar-melebar risikonya nanti bisa merusak bodi. Ini nanti juga harus saya cuci pakai air sabun. Merusak bodi, merusak cat ya, wah bahaya itu. Meskipun cuma ditisuin gini akan tetap mengelupas. Jadi pastikan cucinya yang benar pakai air dan sabun. Ternyata ini mereknya beda ya, maksudnya serinya seri DOT 3 high temperature, jadi harus sama juga ya. Jangan berbeda, risiko kalau berbeda itu nanti bisa ya nggak kompatibel olinya satu sama lain, bisa bereaksi. Nah, ini adalah oli yang lama bercampur sedikit dengan oli yang baru hasil bleedingnya. Jadi cukup banyak ya. Ya beginilah.
ya, namanya building. Pastikan persiapkan bahannya yang ini ya, yang sesuai, karena ini cukup sangat membantu sekali biar nggak belepotan kemana-mana olinya. Ini aja masih sedikit belepotan ya, karena belum perfect, tapi hey, berhasil ya. Terus kunci-kunci juga jangan lupa ya, biar kalian kerjanya efektif dan efisien. Terima kasih telah menonton. Tonton terus di episode berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tonton terus video yang lainnya. Yang belum subscribe, subscribe lah. Itu sangat membantu saya. Kalau kalian mau support, mungkin nanti ke depannya saya akan kasih metode baru untuk support khusus ya. Terutama untuk itu. Itu perlu support yang tinggi, terutama dana. Saya belum berani pegang karena belum ada support yang tinggi. Oke, sampai jumpa. Dadah.